Hai guys, selamat siang. Welcome back to my channel. Waduh, sudah lama tidak ketemu ya. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat yang pasti. Yang klik video ini semua dilimpahkan rezekinya, sehat selalu, sehat keluarganya, dan juga dimudahkan jodohnya pastinya. Ini banyak yang memberikan komentar, Hana kemana? Ini saya beristirahat sebentar. Ini saya kembali lagi, saya tidak kemana-mana. Yang pasti terima kasih sekali yang sudah mendukung channel ini. Walaupun channelnya sangat-sangat biasa, tapi dukungannya luar biasa. Alhamdulillah. Kita masih belum move on ya sama mobil barunya Presiden Prabowo. Ini yang dikelolakan sama PT Pindad ataupun PT Pindad. Yang pasti saya baru tahu mobilnya satu, yaitu Maung Garuda. Ternyata ada 5 lagi buatannya seangkatan sama Maung Garuda, ataupun kita boleh tengok mobil-mobilnya ala-ala Hammer begitu. Boleh katakan sini Indonesia lebih berani ya membuat model-model seperti ini. Kalau kita tengok Malaysia pun dia tidak ada. Ini kebanyakan sedan ya kalau namanya mobil Malaysia. Dari channel P Otomotif ini wajib tahu 5 mobil terbaru PT Pindad buatan Indonesia yang gagah dan tangguh, gagah dan perkasa gitu. Tapi lama-lama lah, let's go to the video. Let's go. Di Indonesia. Hal yang umum diketahui yakni Pindad Maung sebagai salah satu varian mobil terkenal dari PT Pindad. Namun ada beberapa mobil menarik lainnya yang akan kita bahas. Seperti berikut ini, 5 mobil yang diluncurkan PT Pindad di pasaran buatan Indonesia. Seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kamu juga bisa follow Instagram kita di @b_otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Subscribe Kalau udah, guys. mari kita lanjut ke videonya. Oke. Ada yang komen lebih keren daripada Hammer ya. Number 5. Number 5. Pindad Maung. Pindad Maung. Maung merupakan kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang ditujukan untuk mendukung operasi baik pertempuran jarak dekat dan jelajah medan sulit. Mobil ini sendiri didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi. Pindad Maung sendiri dibekali dengan mesin diesel dari Toyota Hilux berkapasitas 2500 cc. Kendaraan ini memiliki panjang 4931 mm, lebar 1640 mm, dan tinggi 1820 mm, serta jarak sumbu roda berukuran 3090. Ini tapi kalau saya tengok mobil Maung Garuda ini betul-betul seakan-akan mobil militer ya. Milimeter. Maung dibekali velg 17 inci yang dibalut dengan ban matte terrain. Tenaganya cukup besar, yaitu 149 horsepower dengan torsi maksimal 400 Nm dengan kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga dapat dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Transmisi yang digunakan yaitu manual 6 percepatan. Maung Pindad memiliki tangki BBM 80 liter. Suspensi depannya menggunakan independent coilover shock, ya. Adapun suspensi belakangnya menggunakan rigid dan 4 link dengan coilover shock yang dapat meredam getaran saat berkendara melewati berbagai medan. Guys ya, ini mobil presiden aja sudah nomor 5. Jadi 4 yang ke depannya itu lebih power lagi ya. Number 4. Apa? Pindad Maung MV2. Sebelumnya Pindad Maung diperkenalkan sebagai versi militer. Namun kini Pindad meluncurkan Maung MV2 yang tersedia untuk masyarakat sipil. Mobil ini ditawarkan melalui Prestige Motor Cars dengan basis yang sama seperti Pindad Maung versi militer. Secara tampilan ada beberapa perbedaan seperti lampu depan dan DRL LED yang dirancang khusus. Lampu depan LED pada versi sipil berbentuk bulat dan sudah dilengkapi dengan... Aku sukanya sama bodinya kayak tajam begitu. Wow. Proyektor. Berbeda dengan versi militer yang memiliki lampu berbentuk kotak kecil dengan LED penuh tanpa teknologi tambahan.
Suspensi Pindad Maung MV2 diberi warna merah untuk menonjolkan kesan sporty, meski belum ada informasi pasti mengenai perbedaan ukuran suspensi tersebut. Selain itu, head unit pada Maung MV2 merupakan model terbaru hasil kerjasama dengan Prestige Motorcars dengan layar sentuh berukuran 8 inci. Head unit ini sudah bisa terhubung ke smartphone berbasis Android maupun iOS. Mobil ini juga dilengkapi dengan striping keren yang dihiasi ornamen tengkorak, memberikan kesan maskulin pada tampilannya. Kap mesin Maung Pindad MV2 yang dirancang oleh Prestige Motorcars dilengkapi dengan air scoop, yaitu saluran udara yang berfungsi untuk membantu pendinginan mesin. Tapi guys, kalau misalnya semua pemerintahan pakai mobil Pindad nih, aku rasa nanti pasti masyarakat umum akan mengikuti. Ini pasti ya, kalau namanya Indonesia tuh kalau namanya mendukung sesuatu barang ataupun mobil sudah memang dijangkakan akan bom. Mesin yang digunakan pada Maung MV2 ini sebenarnya sama dengan mesin pada Maung Pindad versi sebelumnya. Mobil ini mengusung mesin turbo diesel berkapasitas 2500 cc dari Toyota Hilux yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 149 tenaga kuda dan torsi besar hingga 400 Nm. Tenaga tersebut kemudian disalurkan ke sistem penggerak 4 roda melalui transmisi manual dengan 6 percepatan, memberikan performa yang tangguh di berbagai medan. Kalau kamu tertarik, mobil ini sendiri dibanderol pada range harga 600 hingga 700 jutaan. 700 jutaan? Oh my god. Number Nomor 3. 3. Pindad Morino EV. Morino. Pindad tidak hanya mengembangkan kendaraan konvensional, mereka juga telah meluncurkan prototipe mobil listrik yang diberi nama Pindad Morino EV. Nama Morino merupakan singkatan dari Mobil Reka Cipta Indonesia yang dibangun dengan basis dari Pindad Maung MV2. Meskipun tetap terasa nuansa Pindad Maung, desain Morino EV lebih streamline dan modern. Bagian depannya memiliki tampilan yang berbeda, dilengkapi dengan lampu LED dan grill bertuliskan Morino. Fender yang lebar di bagian depan dan belakang menambah kesan tangguh pada mobil ini. Sementara desain pintunya terlihat sederhana dan minim lekukan. Bagian belakang juga dibuat tegas dengan bumper kecil untuk meningkatkan kemampuan manuver di medan off-road. Interiornya cukup minimalis dengan hanya 4 bangku dan area belakang difokuskan untuk bagasi. Dari sisi performa, Morino EV dilengkapi baterai NMC Prismatic Cell berkapasitas 43,8 ini apa namanya? Yang mobil-mobil sebegini ya, kalau misalnya yang dipakai sama warga Indonesia sendiri memang nampak megah lah ya, dan dipastikan negara-negara Indonesia yang mempromosikan mobil sebegini, aku percaya ya pasti ada negara-negara besar yang akan membeli mobil kalau begini ya, megahnya ya. Menyuplai tenaga ke motor listrik di bagian belakang, menghasilkan 160 tenaga kuda. Mobil ini mampu melaju hingga 120 km per jam dengan jarak tempuh sekitar 170 km. Proses pengecasannya memakan waktu 2 jam 30 menit dengan pengisian cepat atau 7 jam menggunakan pengisian AC biasa. Dia macam Tesla ya, pakai cas mobilnya. Listrik. Number 2. Pindad Double Cabin. Ganteng. Pindad juga pernah memamerkan sebuah teaser mengenai mobil yang memiliki desain layaknya mobil double cabin. Tampak dari depan, mobil double cabin ini memiliki desain yang tidak biasa dengan garis lekuk tepian yang tajam. Pada dasarnya mobil ini juga masih merupakan prototipe dan untuk saat ini belum dilepas ke masyarakat. Sekilas memang mobil ini juga memiliki bahasa desain Toyota Hilux yang mana sama seperti rantis Maung. Double cabin ini juga nampaknya menggunakan mesin Hilux dengan spesifikasi turbo diesel 4 silinder 2400 cc, 6 speed dengan sistem penggerak 4x4. Namun tidak menutup kemungkinan varian double cabin ini akan diluncurkan di pasar, baik itu masih menggunakan mesin Hilux atau mesin dari mobil lain. Tentu hal yang kita harapkan, Pindad juga bisa segera membuat mesin sendiri nantinya secara bertahap. Ini guys, ini aku percaya kalau sudah Indonesia membina mobil sendiri, apalagi tidak lama lagi ya dijangkakan akan produksi mesin diesel dan mesin bensin sendiri ya. Aku percaya Indonesia mampu buat ya. Ini macam double cab ya guys. Nomor 1.
Ya. Pindad Maung Garuda. Pindad Maung Garuda. Sebagaimana kita ketahui, mobil ini dirancang berdasarkan platform MV3 untuk memenuhi kebutuhan kendaraan resmi presiden dan wakil presiden. Pindad mengklaim bahwa kendaraan ini dengan balutan warna putih yang elegan memiliki tampilan eksklusif serta maskulin. Berdasarkan keterangan dari PT Pindad, mobil ini adalah MV3 Garuda Limousine yang merupakan pengembangan terbaru dan didesain khusus untuk mengakomodir dari arahan Prabowo. Di sisi kenyamanan, mobil ini menggunakan material berkualitas premium serta dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi canggih. Cantik yang dirancang ya. untuk memberikan pengalaman berkendara mewah dan aman. Pada bagian eksterior, kendaraan ini dibekali pijakan kaki otomatis di sisi samping yang memudahkan akses keluar masuk. Logo Garuda, simbol kekuatan dan gerakan dinamis, terpampang di berbagai bagian kendaraan seperti grill dan velg, serta tetap terlihat bahkan saat roda bergerak. Grill depan mengambil inspirasi dari motif batik parang yang menggambarkan kearifan lokal. Motif batik ya? Serta memperkuat identitas nasional. Di bagian belakang terdapat sistem knalpot ganda dual X-House yang tidak hanya menambah kesan sporty tetapi juga dirancang untuk meningkatkan performa mesin. Sebagai sebuah limousine mewah dan tangguh, Pindad Garuda dilengkapi dengan mesin bertenaga hingga 199 horsepower. Untuk mendukung performanya, mobil ini dilengkapi dengan transmisi otomatis 8 percepatan, memungkinkan pengendaraan yang halus dan responsif. Tapi guys, ini pertanyaanku, kalau misalnya mobil yang ini sudah dipakai sama presiden, adakah dia diproduksikan untuk orang luar ataupun masyarakat Indonesia sih, ataupun tidak diperbolehkan? Nanti kamu komen di bawah. Mampu mencapai kecepatan aman hingga 100 km per jam. Dari segi keamanan, kendaraan ini dirancang dengan perlindungan maksimal di seluruh bagiannya.